Baiklah, dalam video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, materi IPA tentang siklus air. Baiklah, sebelum kita mempelajarinya, marilah kita kenali dulu pengertian dari siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Proses siklus air dapat berlangsung karena adanya sinar matahari di bumi. Dalam siklus air ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap
evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Nah, sekarang marilah kita perhatikan tahap yang pertama, yaitu tahap evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, ataupun laut. Baiklah, kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu kondensasi atau pengembunan. Kondensasi merupakan perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, misalnya gas menjadi cairan. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang paling tinggi karena terbawa oleh angin. Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Pada tahap ini, terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan yang berbentuk titik-titik air berlebihan karena awan sudah mengandung banyak air. Pada tahap ketiga, yaitu presipitasi atau hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak mampu lagi menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, salju, ataupun hujan es. Baiklah, kita masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap infiltrasi dan penyerapan. Infiltrasi atau penyerapan adalah aliran air masuk ke dalam permukaan tanah. Air hujan yang turun dan jatuh ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, laut, sehingga ke samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Nah, kemudian air akan menguap kembali dan membentuk awan dan akan turun hujan. Proses siklus akan berulang kembali secara terus-menerus seperti itu. Demikianlah pembelajaran tentang siklus air pada video kali ini.